Halo semuanya, di video kali ini aku mau menceritakan perjuanganku mengejar jurusan impianku, yaitu jurusan ilmu komunikasi. Dari perjuanganku untuk mendapatkan jurusan ini, banyak sekali pelajaran dan pengalaman yang bisa aku ambil, walaupun prosesnya begitu panjang dan berat. Sebelum aku mulai cerita, kayaknya ada yang kurang deh. Kita udah kenalan belum sih? Belum ya? Ya udah yuk kita kenalan. Kayak kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, ayo kita kenalan. Saya konnichiwa, ni hao. Perkenalkan, nama aku Nisrina Larasati. Aku dari SMA Negeri 22 Bandung dan aku besar dan lahir di Kota Bandung. Biar lama ceritanya, aku cerita deh ya dari mulai aku masuk sekolah menengah atas. Aku masuk SMA itu tahun 2020. Dan pada saat itu adalah tahun pertama negara kita Indonesia dimasuki wabah COVID-19. Pada saat itu tuh semua sekolah, kerja itu tuh dilakukan di rumah. Bahkan waktu MPLS SMA aja aku tuh online, cuma lewat Zoom meeting. Terus belajarnya juga PJJ, cuma lewat WhatsApp, Google Classroom, sama Zoom meeting. Sejujurnya ya, belajar kayak gitu tuh nggak ngerti, malah bikin kita pusing, tapi tugasnya banyak banget. Waktu SMA itu aku ngambil jurusan IPA. Sebenarnya dulu tuh aku sempat nyerah sih di jurusan IPA, tapi karena aku inget cita-cita aku pengen banget lolos PTN lewat jalur rapot, makanya aku tetap bertahan dan semangat belajar. Pas waktu aku tahu pembagian nilai rapot semester 1 kelas 10, aku tuh sempat kecewa berat karena nilainya itu nggak sesuai banget sama ekspektasi aku. Padahal aku udah rajin belajar, aku udah ngerjain ulangan dengan baik, terus juga ngerjain tugas-tugas guru juga selalu tepat waktu. Aku terus-menerus belajar, bimbingan belajar, terus ngerjain tugas, intinya semuanya aku kerjain selama 3 tahun itu. Walaupun capek ya, tapi capek aku tuh terbayar lah istilahnya. Karena pada saat kelas 12, aku masuk ranking eligible, sehingga aku bisa mengikuti jalur masuk PTN lewat SNBP. Walaupun cuma di ranking 60-an ya, tapi menurutku rasa capekku udah terbayar. Sebenarnya pas kelas 10 itu aku pengen banget ya milih jurusan ilmu komunikasi, tapi aku baru inget aku tuh anak IPA. Kecil kemungkinannya buat aku lolos di SNBP ke jurusan itu. Apalagi jurusan ilmu komunikasi itu termasuk jurusan yang ketat. Dan aku berpikir pasti anak IPS masih banyak yang lebih pintar dari aku. Dan akhirnya aku memilih jurusan meteorologi sebagai gantinya. Maka dari itu, pada saat pendaftaran SNBP, aku milih meteorologi IPB. Namun sayangnya, aku nggak lolos ke meteorologi. Aku juga ya sempat kecewa dong pastinya. Padahal aku lumayan berharap banget ya keterima di meteorologi, karena aku suka banget nih sama yang berhubungan tentang kebumian. Kata orang tuaku, kata teman-temanku, kata keluargaku, masih banyak jalan menuju Roma. Mereka support aku untuk dukung aku ikut UTBK. Akhirnya aku belajar UTBK dan rajin mengerjakan tryout di tempat bimbel dan juga di platform lainnya. Aku semakin semangat belajar UTBK karena aku berharap banget di jalur ini. Dan pada akhirnya di UTBK, aku mendaftar ke jurusan Bahasa Jepang Universitas Pendidikan Indonesia. Tapi mamaku tuh sempat gak setuju aku masuk ke Bahasa Jepang karena menurut beliau prospek kerjanya itu kurang dan beliau prefer masukin aku ke Bahasa Inggris karena menurut beliau Bahasa Inggris itu prospek kerjanya lebih banyak dan juga pasti dibutuhkan di setiap perusahaan. Cuma aku nolak karena aku gak suka banget pelajaran Bahasa Inggris dari SMP. Aku lebih suka bahasa Jepang karena pas waktu SD tuh aku tertarik banget sama yang namanya bahasa dan budaya Jepang. Pokoknya aku nolak aja permintaan mamaku itu, dan akhirnya mamaku dulu dan mengizinkan aku untuk memilih jurusan bahasa Jepang di UPI. Namun
Aku gagal lagi di SNBP teman-teman. Aku dapat kata jangan putus asa dan tetap semangat. Aku juga makin kepikiran karena teman-temanku banyak yang lolos UTBK di jurusan impian mereka, di kampus impian mereka. Sedangkan aku gagal. Aku merasa aku sudah mengecewakan banyak orang. Tapi orang-orang terdekat aku selalu support dan mereka bilang, kamu coba aja ikutin mandiri. Jujur ya, jalur mandiri itu adalah jalur yang paling aku hindarin karena biayanya itu mahal. Aku gak mau nyusahin orang tuaku. Tapi orang tuaku bilang, lebih baik ikutan daripada menyesal selagi harganya masih terjangkau. Dan akhirnya aku ikutan jalur mandiri di 3 kampus, Unpad, UPI, dan Polban. Jujur, di situ aku udah hopeless banget. Aku belajar mati-matian demi mendapatkan kata lolos dari salah satu PTN ini. Aku sampai ikutan bimbingan belajar ya teman-teman, demi lolos ke Unpad. Namun sayangnya aku gagal lagi di Unpad dan di Polban. Aku sempat menyerah. Tapi aku masih ingat di situ aku masih ada ujian di UPI. Long story short, tiba pada tanggal 1 Agustus 2023. Akhirnya pas subuh habis sholat, aku cek lagi tuh webnya. Katanya sih udah bisa ya, aku lihat di Twitter. Aku cek lagi dan syukur alhamdulillah akhirnya keterima di jurusan ilmu komunikasi di UPI. Dan sampai jumpa.